seperti itu. Jauh dari model ya, Ton? Kan Jauh tadinya banget. model nih, masa-masa mudamu. Kan aku jadi penasaran. Pokoknya kalau sejam di rumah tuh kayak, waduh harus keluar gitu. Kayak ada yang salah gitu. Salah, gitu. Fotografer iya, tapi kamu juga menyampaikan aktif di dunia sosial keagamaan. Keagamaan, sosial kemanusiaan, sama nggak lupa pendidikan. Itu kamu Minimal kalau kita belum hijrah, pokoknya yang penting agama tuh nomor 1. Bang Tony, makasih banget udah bersedia datang ke sini nih. Jauh kan ya? Nggak terlalu Perjalanannya? jauh. Oh, nggak jauh ya? Buat ulasan nggak terlalu jauh. Asik. Bang Tony, aku sempat kepo-kepo di Instagram. Dirimu banyak banget di bio tuh. Bagian dari ini, bagian dari itu, bagian dari segala macam. Sebenarnya kalau bisa menceritakan siapa sebenarnya Tony Saputra? Asik. Siapa ya? Ya manusia biasa ya kayak. Asik. Hanya mungkin karena dulu itu halu-halunya ya kayak. Dulu tuh pengen banget sebenarnya kuliahnya di luar gitu. Kayak ngelihat wah kayaknya anak-anak luar pada aktif ya. Keluar nih Keluar mana? kota. Oh, Ya, minimal kayaknya lebih lebih diapresiasi karya-karyanya gitu. Jadi sempat berapa lama tuh aku juga vakum kayaknya kalau ngadain apa-apa kayak di Pinang tuh kurang gitu apresiasinya, apalagi kita yang bergerak di bidang seni tuh kayaknya minim sekali ya. Tony menggeluti apa? Saat itu lebih ke fotografi sama konten ya, desain grafis juga sih dulu. Tahun Jadi berapa itu? sekitar tahun 2011. Oh, tamat belum sekolah. hype kayak sekarang ya? Belum hype dulu itu. Nge-hype-nya bener-bener waktu itu fotografi, lebihnya ke Iya. modeling fotografi karena notabene temen deketnya rata-rata Model. cewek model. Oh. Dan waktu oke. itu masuk salah satu agensi modeling. Mhm. Jadi di situ bagian fotografi sama desain grafisnya. Oh. Nah, di situ dia baru mulai karir. Memang awal-awal nge-hype-nya gara-gara fotografi. Tapi karena modeling, karena memang bukan yang landscape atau Iya. HI atau Yang jurnalis model kayak ya? kakak gitu. Kalau sekarang memang udah lebih berkembang ya kayak karena mulai berani waktu itu untuk coba lihat kira-kira apresiasi dari masyarakat. Karena sekarang kan lebih bergeraknya ke sosial kemanusiaan ya kayak seperti itu. Jauh dari model ya, Ton? Kan Jauh tadinya model nih, masa-masa mudamu berjumpa dengan para perempuan-perempuan yang indah gitu kan ya, dengan Sekarang foto harus di sana tertutup sini. ya, Kak. Sekarang harus tertutup. Jauh kontras ya, Ton? Jauh kontras. Sekarang kayak hijrah dan hijab juga udah mulai jadi tren ya. Iya. Maksudnya orang-orang juga udah mulai ke arah sana, apalagi yang model-model udah mulai tua kan. Dulu Iya, zaman benar-benar. kita masih 2011, ini udah 2021, udah 10 tahun. Kayak udah mulai ngerti. Jadi nggak terlalu berat untuk move-nya. Dulu tuh sebenarnya waktu kuliah lebih ke pengabdian masyarakat, Kak. Cuman kayaknya masih kaku karena di bawah sebuah lembaga ya, universitas, jadi masih di bawah bayang-bayangan dosen. Oh gitu Jadi ya. nggak bisa improve banyak, nggak Benar, bisa benar. salah gerak. Kampusnya di Umrah. Di Umrah, Di Umrah. Kamu jurusan Jurusan pendidikan kimia. pendidikan kimia. Aha. Jadi baru mulai di sosial kemanusiaan itu mulainya waktu itu kebetulan keagamaan. Jadi pengen dulu awal-awal ya Kak. Kalau di luar kan kayak banyak platform-platform sosial kemanusiaan yang sekali nge-upload tuh langsung kayak ratusan juta rupiah, puluhan juta. Lu kayak mikir, ini bisa nggak di Tanjung Pinang ya? Ada orang mau nyumbang uang, mau sedekah uang ke kita yang baru dikenal gitu. Apa nggak takut dibawa lari atau segala macam? Tujuannya Tony untuk dibawa kemana? Waktu itu tujuannya pengennya dibawa ke kegiatan keagamaan atau lebih concernnya karena aku secara pribadi lebih ke bidang pendidikan, pengennya lebih ke pendidikan anak tapi berbasis keagamaan. Oke. Karena di latar belakangnya, waduh sekolah sekarang kan mahal-mahal ya Kak kalau yang Islam ya. Tapi sementara itu udah jadi trennya kayak keagamaan untuk anak tuh udah butuh gitu. Yang tadi sempat Tony mention untuk galang dana untuk pendidikan itu maksudnya. Ya benar. Pendidikan keagamaan tapi ke kalangan yang kurang mampu untuk sekolah di IT. Sebenarnya sekarang juga kalau sekolahnya udah setara gitu kayaknya udah lebih tinggi ya. Dulu kayak bayar uang kuliah itu sama dengan udah lulus S2 kayaknya. Kalau dulu S1 paling nggak sampai sebesar uang masuk sekolah dasar sekarang gitu kan. Sempat shock, wah
mahal juga ya gitu. Malah jadinya bukan untuk anak tidak mampu aja gitu. Karena juga sekarang itu lagi pengen ngebangun mindset untuk masyarakat kayak banyak masyarakat sekarang tuh yang masih kalau mau sedekah atau mau nyumbang tuh tunggu yatim piatu atau Hmm. tunggu fakir atau miskin gitu. Nah, pengennya mereka karena juga dengan nominal segitu udah bukan untuk anak tidak mampu aja yang nggak mampu. Jadinya Kayaknya menengah semua juga jadi udah nggak mulai mampu. nggak mampu. Apalagi sekarang lagi Kadang pandemi ya. iya banget Kak, apalagi mungkin yang kalangan atas juga udah mulai, wah Mm-mm. ngitung-ngitung gitu, ini Mhm. baru SD ya, belum nanti SMP, SMA dan SD 6 kuliah tahun gitu. pula. 6 tahun segitu ya kan Kak. Jadi sebenarnya pengen ngebuang mindset orang-orang buat ini kadang kalau awal-awal ya Kak, Mm-mm. ini untuk anak yatim piatu kan ya, ini untuk anak gitu. Hmm. Sementara kalau dihitung-hitung pasti anak yatim piatu tuh nggak terlalu banyak gitu Kak, karena kan jumlah orang tua yang meninggal juga kayaknya nggak Mm-mm. terlalu banyak yang sampai terhasilnya anak yatim piatu tiap tahun berapa ratus Iya, orang gitu kan. bukan. Malah banyak yang nggak mampu di ini, makanya lebih mau ngebangun sosial kemanusiaan tuh benar-benar orang ya fokus pengen ngembangin anak gitu. Ngembangin Hmm. anak atau ngembangin seseorang bukan hanya dari ketidakmampuannya gitu. Ton flashback dikit karena tadi kita lagi cerita model, tiba-tiba kita lagi belajar Timpang ya. langsung gitu kayak hidupnya Tony nih gimana sebenarnya tadi kan karena belum kejawab juga Tony nih siapa sebenarnya akhirnya fotografer iya tapi kamu juga menyampaikan aktif di dunia sosial keagamaan itu kamu ketemu apa kok bisa dari model bisa langsung jauh hijrah ya kalau kata anak-anak zaman sekarang. Pengen ngaktifin sebuah komunitas atau mungkin lembaga atau yayasan segala macamnya yang kira-kira bisa jadi hype di Pinang gitu. Oh, yang Hype-nya juga ngebajuin iya gitu ya. keagamaan. Jadi waktu itu dari fotografi, dari modeling, terus ngiseng, oh kayaknya kalau di luar itu kayaknya udah identik dengan hijrah gitu ya Kak ya. Sebenarnya karena keagamaan tuh sebuah dasar ya pengennya. Karena itu juga udah dari kecil gitu kan. Jadi mau ngapus juga mindset, oh coba deh cari-cari di Instagram dulu ya Kak. Cari Mhm. hashtag misalnya Hijrah Tanjung Pinang, Wow. segala Itu macam. tujuannya mencari apa maksudnya? Pengen cari kayaknya dunia baru sih Kak. Makanya Oh, udah mulai jenuh ya di dunia ini kayak gini-gini terus gitu. duniawi Pengen banget coba gitu ya. karena dulu tuh sempat vakum dari kuliah, Mhm. sempat vakum dari kegiatan pengabdian atau kegiatan sosial gitu. Karena mungkin ada Hmm. beberapa hal yang buat aduh kayaknya nggak ini ya karena kemarin terlalu formal juga jadi kayak oh ini kayaknya nanti nggak sesuai nih hasilnya segala macam. Karena nggak dijalanin sendiri jadi ada sebuah ketidakpuasan jadi aduh kayaknya dibanding nanti salah gunain atau salah Mm-mm. salah apa segala macam karena untuk kebaikan lagi ya jadi sempet waduh vakum deh kayak nggak lagi deh untuk kegiatan donasi ke kemanusiaan atau sosial kemanusiaan tuh kayak udah mulai Oh. takut waktu itu Kak. Jadi Hmm. mulai cari untuk yang bidang keagamaan ketemu satu komunitas waktu itu bidangnya keagamaan ke Oke. pencinta Quran coba masuk ternyata rada soft karena anak-anaknya juga notabene yang biasa-biasa aja tapi nggak terlalu yang eh, apa ya keras banget gitu. Jadi ya udah Mm-mm. mulai ke situ makin ke sini makin ngembangin keagamaan, sosial kemanusiaan sama nggak lupa pendidikannya gitu. Oke, termasuk satu yang aku interest pas lagi ngekepoin Tony itu Gang Quran. Iya benar-benar. Coba cerita sedikit tentang Gang Quran itu. Gang Quran itu yang pertama kali ya Kak ya, yang Mhm. kita garap gitu. Itu tuh waktu itu pandemi kita sempat ya biasa waktu itu lagi hype-nya kan bantu-bantu orang COVID ya Kak ya. Kita Mhm. sempat bantu orang COVID waktu itu kita bantu masjid-masjid dan segala macamnya. Habis itu lagi makan siang nih Kak, itu benar-benar idenya tuh nggak ada sama sekali mau ngebuat gitu. Jadi makan siang sama salah satu ustadz atau guru lah, Mhm. guru aku secara pribadi. Saya makan siang bareng, kayaknya kita buat ini yuk. Kayaknya anak-anak udah mulai nggak ngaji, udah mulai lupa, makin sulit gitu ya. Mhm. Itu Efeknya. setelah berapa lama dari pandemi? Kalau nggak salah itu H-1 Idul Adha Oke. tahun lalu. Mhm. Jadi kita makan siang terus kayaknya buat ini nih. Ya udah deh, coba nanti balik ke kantor buat flyernya gitu. Mhm. Semoga ini nih ya pelan-pelan katanya gitu ya. Sekarang ternyata pelan-pelan hari ini siang balik ke kantor buat flyernya, flyer donasi, flyer Mhm. fundraisingnya. Malam kita update, ternyata 2 hari 3 harian itu full. Jadi kita benar-benar Idul Adha tuh langsung udah
pesen orang buat bangun gang Quran itu. Gang Quran itu di mana lokasi, emang di gang? Iya di gang memang Kak, di Oh Gang gitu. Anjasmara 4. Nih di Kijang Lama samping Ulasan. Oh, Dekat banget oke. dari sini. Jadi benar-benar di gang. Mm-mm. eh, Gang itu nggak dilewatin orang? Bukan jalan besar jadi nggak ini. Oh, Tapi oke. kalau kendaraan pasti lewat Pak. karena di bawah-bawah kan ada rumah ya Kak Oh ya. gitu. Jadi emang ada gitu ya peristiwa Ada kalau lagi ngaji motor ada lewat lewat. tapi tidak mengganggu karena suara anak-anak itu rame kan jadi lebih ngalahin Kalah suara ya. motor. Motornya juga nggak bisa geber Nah, jadinya. kemarin itu visinya pengen ada di setiap gang biar masih kerasa kayak dulu yang kalau dulu ya zaman kecil-kecil kerasa suara orang ngaji segala macam. Kalau sekarang kan udah mulai mulai hilang gitu. Nah, konsep gang Quran tuh mau dibuat seminimalis mungkin biar masyarakat juga tidak terlalu berat nih nerimanya gitu. Oke. Jadi yang belajar anak-anak di Gang Quran itu. Belajar itu anak-anaknya dari anak-anak usia dini sampai dewasa Kak. Ada yang mualaf juga. Terus Oh kalau di ya? situ ada sampai umur 50 sampai 55 tahun. Itu peserta, Itu peserta. bukan yang ngajarin. Bukan. Karena Oh. kita habis itu setelah Gang Quran baru muncul ada Yuk Ngaji Muda yang jadi bagian dari itu biar mereka tahu ada kalau Yuk Ngaji Muda lebih ke anak SMP sampai anak kuliahan. Terus ada Ayah Muda jadi yang Ayah muda. kalau Ayah Muda itu ya Ayah itu muda tuh itu ngapain? sebenarnya nggak muda-muda banget ya. Ya ada yang 55 tahun, nah mereka ngaji yang benar-benar dari nol. Jadi sebenarnya Oke. secara pribadi aku juga shock juga semenjak jalanin Gang Quran yang makin semangatnya Kak karena banyak anak muda usia 20-an nggak bisa huruf alif. Oh, Ternyata nol. senol itu gitu. Oh. Dan orang tua lebih kayak 40-50 tahun tuh juga udah mulai susah untuk nyebut huruf-huruf yang ada di Quran atau Iqra dulu. Nah itu yang jadi buat makin semangat dan ujung-ujungnya kita makin besar tempatnya karena kemauan orang-orang juga jadi banyak. Malah sebenarnya banyak tawaran yang buat datang ke rumah. Tapi kan sebenarnya kita bukan lembaga untuk Ngaji yang khusus ngaji ya. khusus yang bisa ditarik ke rumah gitu. Nah, Karena ini lebih ke bakti sosial juga. Mereka itu bayar jadinya. gratis. Oh. Kita juga terakhir ini ada bentuk namanya Girls Day Out. Jadi Wow. itu untuk Bukan cewek-cewek yang yang pengusaha muda Aha. yang butuh tempat pengajian tapi yang nggak berat gitu. Jadi isinya nanti ngaji ada, terus pengajian yang mulai belajar hal kecil juga ada. Bener-bener hijrah anak gaul jadinya ya. Iya, pengennya gitu ya, Nama-namanya nggak aja berat. Papa Muda, Itu Girls dia. Day Out ya. Gang pula. Gang ini kan konotasinya biasanya kalau anak di gang ya main. Kalau sekarang anak main game di gang ya, pada Iya. ngumpul di ujung gang gitu. Ini ngaji, pengajian juga macam-macam. Ada mungkin yang tadi Tony sempat mention ya, pengennya tuh hijrah tapi nggak yang keras karena konotasinya bisa berubah jadinya. Emang itu yang lagi dikemas, lagi dibungkus sama Tony. Bener. Sebenarnya gini, di samping itu juga gini Kak. Kadang orang-orang yang hijrah memandang anak-anak kayak kita yang biasa aja tuh kayak ih kayaknya jarang sholat nih apa segala macam. Padahal mereka nggak tahu kita Padahal tuh mereka juga hijrah tapi kok netting ya. gitu netting ya. Ini pasti ini nanti nggak boleh nih, gitu segala macam. Nah padahal banyak juga teman-temanku yang istilahnya kalau sholat ya nomor satu tetap ya. Tapi makanya pengennya mereka juga saling baur gitu, nggak saling nefting dan segala macamnya gitu. Jangan nilai orang nggak syar'i langsung oh itu nggak bisa jadi ini segala macam gitu. Karena orang lebih dari itu ya Iya ternyata. lebih dari itu, bukan hanya dari sekadar tampilan aja. Mungkin beliau belum berhijab tapi sholat juga mereka sholat. Kan kita maksudnya biar saling ngerangkul lebih ke Itu arah situ kalau. berdasarkan pengalaman sendiri atau Ya gimana? berasa malam karena istilahnya berada di dua dunia Dua ya Kak. dunia Bisa malam Anda. ini kadang tuh kemarin nggak enak ya kalau Kayak lagi katak ngumpul ya sama udahan. anak modeling ya Kak. Iya. Masih pakai tank top, terus update story, terus kalau kita nggak repost, duh ini nggak repost dibilang apa gitu, repost dibilang ini lu udah ngaji tapi ini kan namanya juga masyarakat bebas berpendapat ya ya. kayak, tapi ya whatever ya kalau itu Lebih kembali dari ke itu niat aja juga kali. ya. Benar juga. Bener-bener loh ya Tan. Karena orang tahu hiruk pikuknya dunia modeling, bahkan aku paham ya. Bukan berarti mereka vulgar, tapi bebas berekspresinya. Orang berbeda-beda. Begitu juga ketika yang hijrah, bukan berarti mereka tertutup rapat, tapi ya itulah cara dia mengekspresikan diri. Gimana Tony dirimu kan sebagai penengah nih sekarang. Istilahnya ya, berada di tengah-tengah itu.
membalanskan itu gimana, Ton? Sebenarnya dengan cover udah mulai masuk ke keagamaan juga teman-teman yang dari dunia dulu ya, dunia modeling itu juga ngejaga sebenarnya. Kak, biasa kalau misalnya jumpa tuh langsung cipika-cipiki ini gitu kayak bener Rindu padahal cipika-cipiki jadinya. padahal sebenarnya kalau aku secara pribadi kalaupun mereka salam ya aku nggak akan nolak karena juga kita ngejaga ya Kak ya. Iya, Namanya juga proses dan mereka juga pasti juga jadinya nggak enak hati atau segala macam malah silaturahminya jadi putus gitu. Tapi kalau mereka menjaga ya alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak perlu ini. Jadi ya udah gitu. Take it easy ya. Yang penting kasih pemahaman, kalau aku sih kasih pemahaman ke teman-teman bahwa walaupun gini tetap ya jadi yang kayak dulu. Kalaupun ke anak-anak yang udah hijrah paling ya kita tuh harus ngerangkul mereka gitu. Karena aku juga bilang ke mereka karena dikit-dikit aku ajakin teman-teman yuk mulai ini yuk minimal kalaupun kita belum hijrah pokoknya yang penting agama tuh nomor satu gitu. Lebih ke situ aja karena memang nggak ada yang target harus ayo dong pakai jilbab syariah segala macam bla 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 gitu enggak sih. Pokoknya yang penting mereka berbuat baik dan ya minimal sholat dan yang wajib-wajib itu terjalani gitu. Kalau mau dipikir ya, Ton, lagi dirimu juga kerja ya di bimbel ya. Itu pasti sibuk juga, padat. Belum lagi aktivitas pribadimu, pencapaianmu sendiri gitu. Ngapain sih gitu ngurusin orang? Kayak orang pasti mikirnya gitu, ngapain sih ngurusin lagi bikin gang Quran, bikin ngajakin yang tadi ayah muda, girls day out. Kalau Tony, apa alasanmu untuk ngemulai semua itu? Sebenarnya secara pribadi anaknya memang juga nggak bisa diem ya Kak. Kelihatan sih Nggak kayaknya. bisa diem sejam Nggak di bisa. rumah. Jadi bener-bener pergi pagi pulang itu udah jam 1 jam 2 Malam. udah tidur lagi bener-bener jumpa keluarga tipis banget ya Kak ya. Cuma memang dari sananya anaknya udah kayak nggak pernah ngerasa sibuk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak ini udahlah istirahat aja segala macam dan segala macamnya gitu. Tapi ngerasa kayaknya masih ada waktu. Sedangkan nongkrong aja masih ada waktu gitu. Apalagi buat kayak gitu harusnya ada waktu gitu. Dibanding dulu kan kerjanya Kak tiap hari nongkrong akau segala macam ya. Kalau anak-anak dulu Melayu Square dan segala macamnya kayak udah bukan timingnya lagi gitu kan. Keseruannya di situ Iya. jumpa adik-adik baru, jumpa orang baru, jumpa Relasi baru ya. relasi-relasi yang paling penting ya karena juga dari dulu di Pinang, jadi alhamdulillah relasinya kebentukan dari dulu. Kecuali kan kalau kuliah di luar balik lagi relasi udah mulai berubah ya. Kalau sekarang kan ngikutin dari tahun lulus sampai sekarang ketemu sana ketemu sini, apalagi dulu di entertain ya, lebih banyak jumpa orang-orang ini. Jadi lebih ya udah deh jalanin aja. Sebenarnya ini juga nggak pernah cukup jadi rasanya ya kayak setelah Gang Quran kita bentuk muda bersedekah untuk nge-up bahwa milenial yang muda tuh yang bersedekah gitu tagline-nya. Terus kita bentuk ngecas Sorry apa? Tagline-nya milenial, yang muda yang bersedekah. yang muda yang bersedekah. Itu untuk menyadarkan ternyata anak muda Ya anak masih muda tuh mau. peduli gitu. Karena kan banyak juga sekarang statement yang wah generasi milenial segala macam kayaknya generasi untuk yang cuma main game segala macam. Nah, ini menunjukkan bahwa wah anak muda tuh yang bersedekah. Kita nggak takut untuk ngelakuin gerakan perubahan gitu. Biasanya kalau yang untuk program ini tuh kita tiap bulan ada namanya main bareng ke panti. Jadi kita ke panti bukan hanya kayak orang-orang yang cuma ngasih makanan, tapi kita ngasih perubahan. Kayak terakhir itu kita kerjasama sama dokter gigi di salah satu rumah sakit untuk ngedukasi di hari gigi. Waktu itu di salah satu panti asuhan. Nah, jadi tiap bulan ada rutinitas untuk anak muda yang mau gabung untuk ngedukasi anak-anak panti asuhan. Jadi bukan hanya berbagi makanan tapi juga berbagi perubahan. Oh benar, karena orang selama ini taunya ngasih baju, Balik ngasih iya. makanan sembako ya, ternyata mereka juga butuh hal lain. Bener, excitednya juga tinggi sih Kak. Mm-mm. Kita beberapa kali memang main ke panti itu untuk program bulanan untuk anak-anak muda yang mau ikut kasih gerakan perubahan apa yang dia bisa gitu. Kan aku jadi penasaran, dirimu itu dengan tingkat kepedulian yang tinggi ya, termasuk mau kesana sini menghabiskan mayoritas waktumu, itu dididik dari kecil. Dididik dari kecil kayaknya iya sih Kak ya. Karena kalau dulu kata mamaku dulu kalau pulang TK atau SD pulang itu bukan mau main tapi minta bukain PR-nya.
mau langsung dikerjain gitu. Emang udah anaknya Aduh, gitu ya, buku langsung ketemu hektikan. buku lagi ya. Dan orang tua juga dulu kariran Kak, ngejar karir dan segala macam. Jadi juga ke ikut orang tua. Jadi dulu orang tua kalau lembur sana lembur sini ngikut gitu. Jadi mulai ke didik dari situ kali ya. Sibuknya ya. Jadi ngikut mereka. Pokoknya kalau sejam di rumah tuh kayak waduh harus keluar gitu. Kayak ada yang salah Cari gitu. cara, ya. Ada goals sendiri nggak sih, Tony? Kalau di dalam menjalani semua yang Tony jalani ini, apa goalsnya? Sebenarnya malah pribadinya karena juga nggak ada cita-cita ya Kak. Maksudnya nggak ada cita-cita Gimana yang nggak ada pengen cita-cita? jadi Apa gitu? pengen jadi ini, pengen jadi itu nggak ada. Sebenarnya dari dulu memang jalanin aja sampai dulu itu waktu sebelum tamat kuliah langsung direkrut di kantor. Ada beberapa kantor juga ngerekrut, tapi waktu itu memang sebenarnya memang belum pengen kerja ya Kak ya. Udah deh iseng-iseng, ternyata sampai kuliah itu sampai sekarang langsung kerja gitu. Jadi memang juga tipenya ya jalanin aja, nggak ada goals tersendiri sih. Pokoknya intinya pengennya ngebawa gerakan perubahan aja buat anak-anak muda dan pengen jadiin beberapa wadah yang buat mereka ada walaupun cuma di Pinang, apalagi yang asli Pinang yang nggak bisa keluar, yang sama nasibnya nggak bisa keluar untuk lebih nge-explore diri gitu. Ternyata di Pinang juga masih bisa nge-explore diri. Pokoknya goalsnya lebih ke arah situ. Ternyata Tanjung Pinang akhirnya nggak sekecil itu ya. Iya nggak sekecil itu. Terbukti dari ini sih Kak. Kalau dulu tuh dapat donasi 1 juta kayak wah 1 juta dapatnya ada ya orang segitu. Tapi sekarang udah mulai tinggi Kak. Karena sampai sekarang mungkin banyak juga yang notabene ikut sedekah itu nggak kenal segala macam. Jadi ya benar-benar nambah relasi baru. Semangatnya juga kalau misalnya kita habis kegiatan tuh istilahnya DM, komen tuh banyak banget yang nyemangatin walaupun nggak kenal gitu. Jadi itu yang jadi power buat oke, harus lebih lagi gitu. Ini tuh udah berapa lama Tony jalani aktivitas-aktivitas sosial seperti ini? Sebenarnya baru setahun Kak, setahunan. Oh, lagi tinggi-tingginya emang ya berkobar banget. Tapi memang bukan jadi kalau belajar ya bukan gitu ya Kak ya. Memang ini benar-benar ngerunning diri karena ya itu dia dulu sempat vakum dari kegiatan-kegiatan, terus kayaknya udah waktunya buat ini lagi ya, buat karena dulu sebelumnya tuh sempat ya hektik kerja aja Kak, pagi sampai pagi kerja gitu aja. Jadi udah mulai kayaknya butuh ngelakuin gerakan perubahan. Ada panggilan jiwa berarti di dalamnya ya. Sejenis itu kali ya Kak. Mulai ada jenuh. Sedikit mulai, aduh kayaknya nggak gini-gini aja nih konsepnya gitu. Ada ini nggak sih? Aku penasaran juga tuh dalam menjalani ini kan merubah juga ya. Orang yang biasanya tadi mungkin ya itu aja yang tadinya nggak tahu ngaji jadi bisa ngaji dan segala macam. Ada yang dari kamu segala lapisan lagi, dari anak kecil, udah dewasa, dari segala latar belakang. Ada kendala-kendala gitu nggak sih? Kendala ya Kak ya. Kalau kendala sih alhamdulillah sampai sekarang belum terlalu signifikan. Ya paling standar-standar aja ya Kak. Kalau misalnya peserta sih nggak ada kendala sih. Rata-rata alhamdulillah dimudahkan. Paling lebih ke kalau kita nge-hiring volunteer Kak, lebih ke situ malah sekarang PR-nya. Sekarang? Karena kan kenapa? Beda generasi, beda pola pikir, terus mereka yang masih baru malah semangat mereka yang mau bakar-bakar tapi suka temperamen segala macam, pengen ini harus buat ini gitu, yang kayak dorongannya kuat kan, sementara kita yang biasa on track aja gitu, yang penting berbuat baik pelan-pelan, nggak harus yang ini harus A harus B, yang gitu kan bukan kantor ya Kak ya. Yang harus A harus B. Ada target-target yang gimana buat mereka gimana caranya volunteer itu nyaman gitu dan saling memiliki program kebaikan yang kita punya gitu. Nah, jadi paling kendalanya lebih karena jumpa banyak karakter anak muda yang beda-beda gitu. Jadi justru ternyata anak muda ya yang menjadi tantangan dalam hal ini gitu. Ya karena beda generasi kali ya Kak, beda pemahaman. Masa sejauh itu sih Ton? Cukup jauh sih Kak, apalagi kalau anak-anak mahasiswa ya. Jadi kayak wah dulu waktu jadi mahasiswa kayak mereka ya gitu. Benar-benar speak up dan segala macam gitu. Tapi ya kita udah bukan, apalagi posisi sekarang udah bukan melawan, tapi ya kita harus tetap ngikutin mau mereka biar mereka nyaman, tapi sambil pelan-pelan buat ngerubah mindset mereka. Itu yang jadi PR malah. Kalau dulu kan
waktu jadi mahasiswa ada yang speak up, kita balas speak up kan. Gimana caranya kita menang gitu. Kalau sekarang kan kalau kita lawan mereka pasti nggak Iya. nyaman, nggak mau lagi, trauma segala. Jadi yang sekarang PR-nya itu gimana caranya buat ngertiin mereka, walaupun sebenarnya bukan sepaham sama kita, tapi yang Gimana Ton caranya untuk menghadapi itu terusan? Kalau Tony menemukan jawabannya seperti apa? kalau kami sih ya Kak, lebih biar dia jalan dulu sesuai dia, dan nanti paling ya udah kerjain aja mana itu yang terbaik, yang penting niatnya. Nanti kalau udah jalan baru dia udah kalang Pelan-pelan kabut, ya. udah ini baru evaluasi. Nah sebenarnya kemarin dibantu bukan untuk itu, nah nengok kan gini-gini susah juga. Nah, lebih ke Karena emang kayak harus kasih mereka. terjatuh sendiri dulu gitu ya ternyata Kadang ya. juga udah terjatuh itu kayaknya mau jatuh kedua lagi gitu. Ya harus sabarnya di situ Kak. Tapi nggak semua ya Kak ya. Iya. Cuman ya itu PR-nya lebih ke wah harus jadi sabar ya. Mana dulu nggak sabaran lagi ya Kak ya. Saya dulu waktu kuliah apa-apa marah. Sekarang udah nggak bisa ya. Udah jadi yang dituakan lah walaupun tidak terlalu tua. Tapi minimal kalau untuk adik-adik tempat sharing kan. Jadi ya harus jadi sesabar ini ternyata. Bah, berarti sebenarnya dari sekian banyak Tony memberikan ya waktu, tenaga, pikiran, akhirnya banyak juga yang berbalik ya Ton. Kerasa gitu nggak? Kerasa banget sih Kak. Walaupun sebenarnya kadang gini, malah kadang kita tuh ngebuat suatu program tuh dadakan. Tapi ternyata respon masyarakat tuh cepet banget gitu. Saya butuhnya kayak kemarin itu yang kita lagi mau ke garap TPQ Bintan, dia lagi benar-benar dia tempatnya pesisir. Nah itu benar-benar jalan aja saya takut gitu mau roboh kan ya. Jadi hari itu dia chat butuh segini. Waduh kita mikir nih mana kita lagi banyak yang dibantu ya. Ternyata baru update bentar 5 menit langsung saya bantu semua. Wah alhamdulillah ternyata gini. Dan abis itu pasti kalau udah kita visit ataupun kita udah bantu, nah itu mulai banyak dapat feedback dari masyarakat yang ya banyak ya bahasanya Kak, yang kayak adem lihat story-nya segala macam apa gitu, paling yang gitu-gitu yang sebenarnya jadi kalau nggak dibaca dulu pas mau tidur kalau lagi bad mood baca itu. Oh gitu. Jadi surat Orang cinta untuk tidur. Orang biasanya takut loh ngelihat DM. Ya apalagi kalau orang-orang yang udah terkenal ya. Dengan Tony juga rame lagi followernya. Orang tuh biasanya ngelihat DM tuh khawatir gitu kalau yang banyak-banyak itu entah apa. Kamu malah jadi Kalau dongeng kami untuk sih tidur ya dongeng ya? tidur kayak tunggu deh nanti pas mau tidur baru nge-replay. Jadi kalau udah Kenapa mau tidur. rata-rata pada ide adem Iya, gitu ya? rata-rata Respon. paling juga kadang ada satu sedihnya yang kayak takut gerakan kita, ada satu kadang temen yang pengen sedekah tapi belum ada gitu. Jadi pengen banget apa yang bisa gitu. Nah, itu juga salah satu kenapa mudah bersedekah nongol karena biar anak-anak yang mau nyedekahin tapi nggak bisa dalam bentuk materi gitu. Nah, yuk kita sumbang dalam bentuk tenaga gitu. Kalau tenaga biasanya ngapain pada? Jadi volunteernya ikut turun gitu Kak. Dan secara pribadi juga aku nggak pernah maksain buat tiap minggu harus ikut atau tiap bulan harus turun. Pokoknya kalau lagi ada kegiatan yuk ini siapa yang bisa kumpul di ini. Alhamdulillah rame-rame Fleksibel terus ya. ya fleksibel aja biar mereka nggak, kan ini kita bukan lembaga yang ngekang mereka yang menggaji mereka segala macam. Ini kan tempat mereka bereksplorasi tergantung mereka. Asal yang penting mereka sempetin waktu sebulan sekali. Apalagi orang dengan kesibukan masing-masing. Benar juga Kak, biasanya. itu kan. Jadi biar mereka senyaman mungkin sih kalau secara pribadi. Kalau sekarang berarti sibuknya sibuk apa? Kalau sekarang nih lagi momen Maulid Nabi ya Kak. Jadi kita lagi ngadain Maulid Festival. Itu programnya bantu-bantu TPQ Setanjung Pinang Bintan. Terus untuk bidang pendidikannya kita ngadain lomba dai cilik sama mewarnai serta desain poster untuk banyak tema ya. Maulid Nabi. Nanti malam puncaknya itu di tanggal 24 kita ada kajian akbar untuk kajian anak-anak muda. Tujuannya apa tuh? Tujuannya tetap pengennya kalau sekarang kan momen-momen Maulid Nabi udah mulai kurang, apalagi kayak kita ya Kak. Dulu beberapa tahun ke belakang sih momen Maulid Nabi udah nggak inget juga. Kalau dulu kan kita kecil-kecil ya Kak ke masjid, Di sekolah nunggu ada kue, apa ya di sekolah dikumpulin di satu tempat gitu. Nah pengennya budaya-budaya itu nggak hilang di anak-anak sekarang, bahwa milenial tuh ternyata peduli dengan momen Maulid Nabi. Tidak hanya momen-momen yang biasa yang lain ya, tapi Maulid Nabi juga, karena dulu kayaknya Maulid Nabi tuh
happening banget ya Kak, datang ke masjid buru-buru dapat nasi Iya, kotak, bener. tukar-tukaran gitu. Sekarang kan udah mulai Mhm. luntur. Ya karena lagi begini Lagi lagi ya begini lagi kondisinya. makin ya Kak. Mhm. Jadi menunjukkan kepedulian kami anak-anak muda untuk mengedukasi tentang pentingnya merayakan Maulid Nabi gitu. Asik sih. Ton, udah baru setahun sih ya. Cuman udah asam garam pasti banyak yang dilalui. Yang membuatmu merasa kayak ini prestasi aku nih dalam setahun terakhir. Mungkin bisa jadi eksternal ya, maksudnya faktor di luar kamu, bisa jadi internal bagi Tony sendiri. Apa prestasi itu? Sebenarnya nggak nyangkanya ternyata masyarakat Tanjung Pinang tuh nggak kalah dari luar gitu. Yang Kepeduliannya ya. kepeduliannya. Dulu itu yang paling kerasa banget ya Kak, waktu itu COVID terasa tuh. Iya. Kita masuk sebanyak itu sampai mau sekitar 50-an Apa itu? dalam waktu 3 hari donasi yang masuk gitu. Terus Dalam satu hari? dalam 3 hari. Oh 3 hari, oke. Jadi secepat itu dan rata-rata kalau ke aku secara pribadi tuh anak muda Kak yang donasi, bukan orang tua. Kalau orang tua kan udah biasa ya. Kalau ini anak-anak muda, wah semangat-semangat mereka gede-gede ya. Nah karena notabene kalau banyak aku hiring sedekah tuh rata-rata memang anak muda. Karena juga segmennya ke sana ya Kak ya. Terus lebih besarnya itu waktu itu ngerasa prestasi banget waktu momen banjir Kak. Banjir yang kapan ya? Banjir yang awal tahun. Jadi waktu itu momen kita raker sebenarnya di Gang Quran. Mau ke Bintan, pagi-paginya hujan deras kan. Kebanjiran yang bagian Batu 11 yang sempat heboh ya Kak ya. Nah itu kita lumayan gede tuh. Itu dalam waktu 2-3 jam masuk sekitar 20 jutaan. Setiap kali ngadain kegiatan pasti ada target nominal. Karena target nominal udah disesuaikan dengan banyaknya orang yang terbantu. Nah, tapi alhamdulillahnya capaiannya selalu lebih gitu. Jadi itu sebuah rasanya prestasinya nanti terasanya waktu kita visit Kak. Waktu bantu benar-benar kerasa ya dia terbantu gitu. Ada yang paling parah waktu itu kondisinya? Kalau kondisi tuh beda-beda ya Kak. Tapi rata-rata yang kita bantu tuh ngelewatin kita banyak visitnya Kak, jadi nggak langsung bantu biasa. Kita biasanya udah berapa kali visit, tim udah visit atau kita tanya tetangga dan kita nggak Tetap juga survei ya? tetap survei lewat dan tetap menghargai kepala desa atau RT RW di sana karena biar kita juga datangnya nggak ilegal ya Kak, biar bahwa orang-orang tahu gerakan kita gerakan kebaikan. Alhamdulillah targetnya selalu tercapai dan lebih. Nah sebenarnya targetnya jadi mungkin kalau sebagian orang lihat kok target kayak udah padahal hidup sendiri aja nggak ada target, butuh tabungan berapa enggak, malah ini tabungan akhirat yang harus dicapai. Saya 50 juta banyaknya yang dibantu gitu, lebih concernnya ke target itu biar kadang kalau kekecilan yang dibantu jadi dikit. Kadang kita mau turun ke lapangan juga kiri nggak dibantu, masa pilih-pilih itu yang nggak perih enak ya. jadi malah kan Kak, jadi kekhawatirannya Kenapa tuh malah dia lebih ke dapat situ gitu. Iya, nanti kenapa dia dapat kok Bener. aku enggak gitu ya. Kekhawatirannya waktu saat berbagi, apalagi kalau kita berbaginya di daerah perumahan ya Kak, pasti jadi bahan lihat kiri lihat kanan lihat kiri. Deket banget lah, tinggal gini dong. Wah dia dapat bantuan tuh gitu kan ya. Kok aku enggak gitu. Ada tapi yang sampai datengin gitu, kok saya nggak dapat gitu. Iya ada Pernah pasti ada? Kak. Dan itu jadi nggak enak ya. Setelah nggak bisa ngebantuin, habis itu kita cari cara gimana bisa bantu. Gitu. Waktu itu sebenarnya ada lagi yang kerasa Kak. Padahal kita bantunya kecil, dia kayak so surprise banget Kak. Jadi kita ada program borong UMKM. Borong UMKM untuk UMKM kecil. Jadi kita waktu itu datengin salah satu pedagang gorengan. Nah tukang gorengan ini tuh bukanya setelah subuh Kak. Jadi setelah subuh dia udah prepare. Bayangin kalau gorengan kan orang notabene sore kan Kak. Jam 6 sampai mau malam. Karena dia nggak sampai malam karena nggak ada lampu. Nah waktu itu kita bantu dia. Padahal yang kita larisin itu cuma sekitar 100 ribuan. Karena dia juga nggak standby banyak, berarti dari pagi sampai sore itu dia nggak ngabisin banyak, tapi dia udah survive itu dari ba'da subuh gitu, dari setelah subuh. Nah kita cuma bantu 100 ribuan, dia tuh kayak ini dari mana, kayak benar-benar kayak kira dari TV gitu kan. Sampai dia cium tangan kayak ini dari mana. Ternyata nominal itu nggak mempengaruhi ya Kak ya. Maksudnya kalau kita niatnya bantu besar kecil, mereka yang membutuhkan benar-benar
kerasa. Tapi banyak juga pelajaran yang diambil, kadang yang ada yang udah pro ya Kak, pro nerima bantuan. Jadi waktu itu kita Pro nerima bantuan. jadi waktu itu viral Kak. Ada yang viral ya, dan waktu itu kita ngebantu juga karena dia minta bantu gitu. Ada Oke. temennya minta bantu. Mhm. Kita datang, dia live dulu ya bang. Justru dia, Live. justru Iya, justru yang nerima yang ngajakin live. iya makanya Kak, saya langsung nggak usah bu, nggak usah, jangan di live gitu. Langsung pas keluar, wah ini makanya lain kali kalau orang ini kita harus bener. Waktu itu memang mendadak, jadi dia ngabarin malam. Tapi memang kondisinya waktu itu memang istilahnya containable. Oh, Wah gitu. ini pasti orang dapat respon tinggi nih gitu. Kenapa? Karena rumahnya benar-benar di dalamnya itu tanah Kak. Oh, lantainya tanah. Mm-mm. Di Tanjung Pinang masih ada? Itu waktu itu kita di Bintan. Oh, di Bintan. Dan ada bagian yang di semen, cuman nggak banyak. Oke. Dan itu kan maksudnya, wah waktu saya masuk kayak, wah tapi pas ibunya ngomong saya langsung, waduh. Kayaknya sengaja nih mungkin juga ya. Terus dia minta akun Facebook apa gitu. Berarti punya paket data dong kalau Punya handphonenya juga lumayan untuk itu. Jadi benar-benar pelajaran ya Kak. Jadi kalaupun ada yang benar-benar mendadak yang bilang, ini butuh dibantu segala macam, kita lebih selektif karena kita menjaga Pengalaman. kepercayaan orang ya Kak. Jadi tidak kayak yang kita upload di Instagram kita tuh benar-benar tidak hanya containable, tapi ya benar-benar kadang kita juga nggak upload yang bagian-bagian malah yang haru, yang nangis segala macam itu enggak, karena pengennya Menjual, ya. ngebangun orang-orang bukan dari kesedihan ini bawa ya, kita bantu, kita pun datangnya nggak ini ya bu bantu, enggak, kita benar-benar bawa happy aja biar mereka nggak ngerasain Dikasihani. sedihnya. Iya benar Kak, karena Benar kalau sih. sekarang takutnya kesinggung ya, dan kita memang nggak notabennya foto-foto segala macam gitu kok. kurang mendidik juga sih menurutku, karena orang jadinya berbelas kasih Benar. untuk itu kan. Jadi kita benar-benar yang datang ketawa-ketawa aja kayak segala macam, nggak ada yang ini bu ini untuk pakai lagu-lagu sedih. Iya. Kalau bisa sebenarnya pengen pakai lagu TikTok yang Joget-joget gitu ya? Iya. Iya sih benar. Harapan Tony bisa untuk apa namanya yang lagi Tony jalankan, juga untuk masyarakat mungkin Tanjung Pinang dan sekitarnya tuh apa dari yang udah Tony jalani selama ini? Harapannya sebenarnya nggak banyak ya Kak. Apalagi sebenarnya harapannya lebih banyak ke diri sendiri. Harapannya bisa tetap stay. Nggak karena semangatnya lagi tinggi atau lagi suntuk dan segala macamnya ngejalanin ini. Pengennya harapannya ya terus ada untuk Tanjung Pinang gitu. Dan harapan buat masyarakat lebih ini aja sih, lebih open mind aja, nggak yang itu yang saya nggak kayak saya bilang itu Kak, yang ngebantu tunggu orang susah atau apa. Pokoknya kita sama-sama bantu, apalagi Tanjung Pinang tidak terlalu besar, jadi apa-apa berita nyampe apalagi dengan bantuan media sekarang ya Kak. Jadi harapannya lebih banyak sekarang ke diri sendiri untuk tetap stay, tetap nggak bosan, tetap upgrade diri, tetap lebih banyak bermanfaat, dan untuk masyarakat lebih peduli aja lagi, lebih ayo bantu walaupun sedikit, tidak hanya dalam bentuk materi tapi dalam bentuk tenaga ataupun ide. Karena ternyata untuk peduli nggak semahal itu ya. Iya benar, nggak Hanya semua itu yang berangkat- tadi itu. Hanya berangkat dari hati. Iya. yang ikhlas. Ton, makasih banyak nih Sama-sama Kak, sharingnya. makasih juga udah diundang. Perhatiannya, semoga kedepannya juga makin lancar, Amin. makin banyak orang-orang yang bisa dibantu, dan makin banyak juga orang yang ternyata akhirnya sejahtera ya. Ya, insya Allah amin. Jadi kalau sebenarnya makin sedikit yang dibantu, bisa jadi positif. Iya, Banyak orang yang udah semakin sejahtera hidupnya. Thank you banyak ya Ton. sama-sama Kak. Sekarang boleh sambil ngeteh nih. Dari tadi dingin tehnya Ton. Iya soalnya ngomongnya nggak berhenti ya Kak.